Hai semua, assalamualaikum. Karena sebentar lagi mau lebaran, aku mau buat kue nastar dulu untuk isian toples di rumah. Kue nastar yang aku buat kali ini lebih enak dibandingkan nastar yang aku buat sebelumnya. Dan akan aku berikan tips kepada sahabat dapur semua, gimana sih buat nastar itu bisa mulus, enak, lumer, lembut, tidak melebar, dan tahan lama atau tidak cepat berjamur. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai agar bisa sukses dalam pembuatan nastar. Siapkan 2 buah nanas ukuran sedang. Kemarin aku beli satunya itu harganya 7.000. Kalau ditimbang 2 buah nanas setelah dibuang kulitnya itu sekitar 1 kilo. Dan bagian bonggol tengahnya nanas itu jangan dibuang ya, tetap bisa dihaluskan. Nah ini pas ya 1 kilo. Haluskan seluruh bagian daging nanas hingga bonggol bagian dalam nanas. Dihaluskan pakai chopper atau diparut. Kalau pakai chopper itu sebentar saja, jangan terlalu halus banget agar masih ada serat nanasnya. Masak dengan api sedang sampai airnya surut. Sesekali diaduk agar selainya nggak gosong. Masukkan sejumput garam atau 1/4 sendok teh garam. Setelah airnya menyusut, baru masukkan gulanya. Gulanya itu aku pakai 125 gram atau kalau pakai takaran sendok sekitar 9 atau 10 sendok makan. Jangan terlalu banyak gula, nanti selai bisa keras. Oh ya, untuk cengkeh dan kayu manis aku nggak pakai sama sekali. Soalnya ada yang buat selai nanas itu pakai kayu manis dan cengkeh ya. Tapi aku nggak pakai karena di nanasnya itu sendiri sudah ada khas wanginya. Tapi kalau sahabat dapur mau pakai nggak masalah, selera masing-masing. Setelah agak mengkristal, kecilkan apinya dan diaduk-aduk terus. Masak sampai mengental atau agak kering. Kalau sudah kental, sudah bisa dibulatkan, berarti sudah masak selainya. Pastikan masak selai nanas kering seperti ini agar kue nastar lebih awet, tidak cepat berjamur. Kalau masih basah selainya itu yang membuat kue nastar cepat berjamur. Saat dijatuhkan selainya agak lengket, jadi tidak langsung jatuh. Tapi juga jangan masak selai terlalu lama sampai terlalu coklat, nanti rasa selainya terlalu strong. Warna selainya di dalam ruangan hanya mengandalkan lampu seperti ini ya warnanya. Nah ini warnanya setelah di luar ruangan. Sahabat dapur lihat, ini masih ada ya seratnya, masih kelihatan tuh serat-serat nanasnya walau pakai chopper. Setelah dingin baru dibulatkan. Aku menggunakan sendok takar yang 2,5 gram atau kalau ditimbang itu sekitar 3 gram. Bulatkan pakai sarung tangan agar nggak lengket. Untuk margarinnya aku pakai dari merek Royal Palmia karena sudah ada butter dan margarin di dalamnya. Aku pakai satu resep 100 gram, jadi ini pakainya setengah bungkus. Selanjutnya kita buat nastarnya. Pertama-tama masukkan 100 gram margarin. Untuk margarinnya aku tadi pakai merek Royal Palmia. 80 gram butter. Butternya aku pakai merek Ancor atau kalian bisa pakai full margarin, bisa pakai yang Royal Palmia atau seperti aku ini setengah margarin setengah butter. Dalam pembuatan nastar sebaiknya margarin dan butter dalam keadaan dingin, jadi baru keluar dari kulkas. Selanjutnya masukkan 35 gram gula halus, jangan lupa disaring. Aduknya pakai spatula, kalau mau pakai mixer juga boleh, tapi kalau pakai mixer itu takutnya overmix. Nah ini kita ngaduknya itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu yang bisa membuat kuenya melebar. Jadi ngaduknya itu sebentar saja asal tercampur rata itu gulanya sama butter margarinnya gitu. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur, aduk sebentar sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama ya ngaduknya, sebentar saja. Masukkan setengah sendok teh vanili. Selanjutnya masukkan 20 gram susu bubuk. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Masukkan 20 gram maizena. Aduk sebentar. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu. Aku gunakan tepung terigunya protein rendah, mereknya Kunci Biru. Kalau tidak ada bisa pakai yang segitiga biru ya, protein sedang. Masukkan tepungnya sedikit demi sedikit, jangan langsung semua. Jangan lupa disaring agar tepungnya tidak menggerindil atau biasanya ada benda-benda asing di dalam tepungnya, jadi nggak ikutan masuk. Kalau bisa ngaduknya jangan terlalu lama ya, jangan sampai benar-benar kalis. Ngaduk adonan itu jangan terlalu kuat dan juga jangan terlalu lama, sebentar saja ngaduknya. Kalau sudah tercampur rata adonannya,
dan sudah bisa dibulatkan, berarti sudah selesai, nggak perlu diaduk lagi. Kalau buatnya banyak, ambil adonannya sedikit dulu, terus sisa adonan itu ditutup menggunakan plastik agar adonannya nggak kering. Atau kalau memang adonannya itu banyak ya, bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu, bukan di yang di tempat beku ya, tapi di pendinginnya saja. Tapi karena aku buatnya nggak terlalu banyak, jadi ya tetap di sini saja, cuma ditutup pakai plastik. Aku menggunakan sendok takar yang 7,5 gram atau sesuai selera lah, tapi lebih enak kalau besar kecilnya itu sama rata ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Nah, ini sudah selesai, ditutup dulu sambil kita ambil loyang. Siapkan loyang, loyangnya nggak perlu diolesi dengan apapun. Lebarkan adonannya ya, adonan nastar, terus masukkan selai nanas yang sudah dibulatkan, ditutup seperti di video ini, baru dibulatkan. Setelah selesai langsung saja di oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan kurang lebih selama 10-15 menit. Pas panas tadi aku gunakan suhunya 150 derajat, api atas bawah. Kalau sudah panas, masukkan kue dan panggang dengan suhu 150 derajat, api atas bawah selama 20 menit atau sampai bawahnya kecoklatan. Sesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven itu berbeda. Setelah 20 menit bawahnya sudah kecoklatan, matang, angkat. Sambil menunggu kue nastarnya dingin, kita buat olesannya. 1 butir kuning telur, aku pakai telur ayam kampung, terus dikasih dengan setengah sendok teh minyak goreng. Kalau mau kasih pewarna kuning juga boleh, tapi aku nggak kasih karena kuning telurnya ini sudah oranye. Kuasnya ini sudah digunting bagian depan dan belakangnya karena terlalu tebal kuasnya. Setelah nastar dingin, langsung saja dioles. Nih, kalau mau lihat bawahnya itu sudah kecoklatan ya. Setelah semua dioles, oles 1 kali lagi. Jadi pengolesannya itu 2 kali. Nah, pas olesan kedua harus cepat ngolesnya. Setelah dioles semua langsung di oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya. Jadi olesan kedua itu masih basah, langsung masuk oven. Jangan nunggu kering atau set. Tapi ada juga orang yang buat nastar olesan kedua nunggu set atau kering baru di oven, itu katanya juga nggak retak. Jadi terserah sahabat dapur mau ngikutin cara yang mana, sesuai selera. Ovennya ini sudah panas, terus dipanggang dengan suhu 120 derajat, api atas bawah selama 5-10 menit. Setelah 10 menit kuenya sudah jadi, dikeluarkan. Pipihkan adonan, masukkan selai nanasnya, terus dibulatkan dulu, baru dibentuk oval. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya di video. Untuk memanggang nastar menggunakan oven tangkring. Oven tangkringnya itu sebelumnya sudah dipanaskan dengan api sedang sampai ovennya itu panas ya selama 10 menit. Kalau sudah panas, masukkan kue dan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit atau sampai matang. Untuk lubang hawanya itu ditutup. Setelah 20 menit bisa dicek, kalau bawahnya sudah kecoklatan, sudah bisa diangkat. Tunggu dingin dulu ya, baru dioles. Setelah dingin langsung saja dioles. Untuk olesan kuning telur, untuk satu resep ini aku menggunakan 2-3 kuning telur. Jika kuning telurnya itu masih ada sisa, kalau sayang dibuang, kuning telurnya itu bisa disimpan ya. Caranya ditutup menggunakan plastik ya atau wadah kedap udara, terus kuning telurnya itu masukkan ke dalam kulkas. Jika mau digunakan tinggal dikeluarkan dari kulkas. Untuk pengolesannya ini sama ya dengan nastar yang bulat tadi, caranya sama. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi di sini. Kalau sudah langsung saja di oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan, jadi ini ovennya sudah panas ya. Panggang di rak tengah, apinya kecil saja selama 5 atau 10 menit. Setelah 10 menit sudah bisa dikeluarkan dari oven. Jadi intinya buat nastar itu harus sabar. Bener nggak? Semoga resep dan cara buat nastar yang aku kasih bisa bermanfaat buat besti-besti dapur. Ya, satu resep ini dapatnya hampir setengah kilo. Ini aku kasih tips tambahan agar nastar tidak retak. Jangan gunakan suhu oven yang terlalu tinggi.
Jadi cukup pakai suhunya di bawah 150 derajat. Kalau kue nastar melebar itu karena overmix ya. Pas ngadon adonan jangan terlalu lama. Dan insya Allah nastar yang aku buat ini tidak cepat berjamur. Pastikan selai nastar tidak basah. Jadi bisa lihat di video ini cara aku buat selai nastar tadi ya. Dan juga panggang kue sampai matang sempurna. Jadi jangan setengah matang sudah diangkat. Nah itu bisa berjamur juga. Dan pastikan nastar sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam wadah kedap udara atau toples. Jangan lupa ditutup rapat. Kalau mau buat banyak, resepnya tinggal dikali 2 saja. Yang tidak punya timbangan bisa pakai takaran sendok ya. Tapi kalau pakai takaran sendok ini ya nggak terlalu pas takarannya. Tapi nggak masalah ya, karena kesian juga bagi yang nggak punya timbangan. 250 gram tepung terigu itu pakainya 25 sendok makan. Jadi jangan terlalu munjung takarannya. Terus margarinnya kan 100 gram, jadi bisa pakai setengah bungkus margarin yang Royal Palmia, atau kalau pakai takaran sendok sekitar 8 sendok makan, jangan munjung takarannya. Dan juga 80 gram butter itu 6 sendok makan. Untuk gula halusnya itu 35 gram gula halus sekitar 4 atau 5 sendok makan. 20 gram maizena 2 sendok makan, jangan munjung ya. 20 gram susu bubuk sama 2 sendok makan, jangan munjung. Yang nggak punya timbangan, sebenarnya di Shopee banyak jual timbangan yang murah-murah daripada pakai takaran sendok seperti ini ya. Tapi mungkin keuangan orang kan beda-beda, kita nggak tahu. Aku doain yang nggak punya timbangan itu rezekinya dilimpahkan, dibanyakin, dilancarkan, jadi bisa beli timbangan. Amin.